Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu-kamu yang kebetulan aja ya lagi terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga. Jadi di sini kita akan cari tahu bagaimana kondisi terkini ataupun dalam waktu dekat hubunganmu dengan dia ayang bebek selingkuhannya kamu ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Taurus aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik, langsung saja Taurus, ini dia. Nah, wow. Berikut. Kemudian, yep. Kemudian, ya. Kemudian ini. Berikutnya di sini. Kemudian ada di sini. Kayaknya ini pasangan selingkuhannya kamu mau cek-cek ombak ini sama kamu. Cek-cek ombak. Kayaknya ada skema permainan yang kayak mendekat, menjauh, menghilang, datang lagi gitu ya. Pergi, kembali gitu ya. Ada seperti itu. Mari lihat skenario relationship-nya kalian berdua gitu loh. Untuk sementara waktu ini tuh nampaknya kamu udah ngarep banget ya kepada ayang bebek selingkuhannya kamu ini. Gitu loh. Walaupun kamu kayak sudah punya pasangan sah di sana, di rumahnya kamu gitu ya. Tetapi kok kayaknya dunia percintaannya kamu itu tuh masih belum membahagiakan gitu ya, kayak masih ada kurangnya gitu, sehingga kamu mengharapkan bahwa kekurangan dunia asmaranya kamu itu tuh bisa dilengkapi oleh si dia ya, orang ketiganya kamu ini gitu loh ya. Jadi kamu egonya sudah cukup melekat ini ya kepada dia itu loh. Jadi bagaimana kondisi hubungan kalian sangat amat berdampak pada dirinya kamu. Mari lihat. Bahkan tidak tertutup kemungkinan itu tuh kena juga ya kepada hubungan kamu dengan pasangan sahnya kamu gitu loh. Kena, bisa kena. Jadi kayaknya agak kamu bisa rusak ini ya. Tanda petik, kamu bisa rusak hidupnya kamu gara-gara orang ketiga ini. Karena tadi ada kemelekatannya kamu coy. Itu loh Mari lihat. Kalau pas dia dateng, pas dia baik sama kamu gitu ya. Nah kamu bisa happy gitu loh. Bagus hidupnya kamu semua. Kamu bersemangat, kamu bergairah hidup gitu ya. Kamu merasa aman, nyaman, baik-baik saja. Mental dan emosionalnya kamu stabil gitu ya. Tapi kalau dia ngediemin kamu, mengelak, menghindar dari kamu, kamu rasakan, kamu asumsikan, wish, langsung kamu bisa stres ya, kamu bisa down gitu, bisa suntuk kamu gitu loh. Itu ya, mau bangun pagi aja tuh pun males, menjalani sehari-harinya kamu itu tuh resah, gelisah, cemas gitu ya, mikirin dia terus. Itu kalau marah. Jadi kayaknya ini teman-teman Taurus ini tuh bablas kamu ini, bablas kamu. Itu loh, macam kamu nggak punya kesadaran gitu ya bahwa kamu sedang meletakkan kontrol hidupnya kamu ke tangan dia gitu ya, ke kondisi tertentu hubungan dengan si dia. Wah bahaya kamu ini Taurus itu ya, nggak boleh kamu kayak gini. Andaikan pun dia bukan orang ketiganya, bukan orang ketiga ya, andaikan dia misalnya ini hubungan yang normal tanda petik ya, satu jumpa satu, tapi model kehidupan kayak gini nggak bisa nih, rugi kamu, sakit kamu gitu loh, sakit kamunya itu ya. Dan ini ya sudah kamu alami gitu loh. Sebaiknya kamu harus sadar diri di sini Taurus. Harus sadar diri. Soalnya bukan apa-apa, dampak negatifnya kepada dirinya kamu. Kayaknya kamu nggak cocok nih di hubungan asmara cinta segitiga. Nggak bisa kamu.
Itu ya, lemah kamu gitu loh. Jadi jangan-jangan memang untuk urusan relationship asmara percintaannya kamu, jangan-jangan ya memang kamu tipe orangnya yang kayak gini gitu ya. Bisa down gara-gara orang lain. Kayaknya kamu harus belajar dah. Kamu harus belajar untuk menyadari gitu ya. Kok bisa-bisanya kamu ini tuh menjadi catur bidak catur ya, bidak catur orang lain. Kok bisa-bisanya kamu ini tuh tidak mandiri secara mental dan emosional. Sebegitu mudahnya kamu lepas kendali, dan atau kamu kayak ya melepaskan kendali hidupnya kamu itu tuh pada orang lain. Jadi kamu ini tuh kalau bahasa agak maaf ya, kamu bisa menjadi budak ini. Kamu bisa jadi budaknya orang lain gitu loh. Kamu lupa bahwa kamu adalah raja, ratu, master ya dalam hidupnya kamu. Lupa kamu itu. Ini harus cepet-cepet ya kamu sadari ya itu. Karena kalaupun tidak dengan dia, hal yang serupa sama bakalan bisa kamu alami dengan orang lain juga gitu loh. Nggak enak banget kayak gini hidup Taurus ya, nggak enak itu ya. Bahagianya kita, tenang nyamannya kita tergantung pada orang lain. Nah, dan terutama lah di saat-saat sekarang dan sampai dalam waktu dekat ya, beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan, bahkan bisa sepanjang hubungannya kamu dengan dia gitu. Kamu nggak boleh ya melekat seperti ini, nggak boleh. Sebab apa? Dilihat pun dari energinya dia, ini orang nggak mau ini serius-serius sama kamu bos, nggak mau. Itu loh, sejelek-jeleknya hubungan kamu dengan pasangan sahnya kamu, tapi dia pun tidak pantas untuk kamu jadikan sebagai pilihannya kamu ya, gitu. Kamu jangan pikir hubungannya kamu dengan orang ini jauh lebih baik daripada hubungan kamu dengan pasangan sahnya kamu. Jangan. Gitu. Kalau memang kamu tidak bahagia dengan pasangan sahnya kamu, tinggalkan pasangan sahnya kamu. Dan kamu juga tinggalin ini orang. Gitu loh. Mendingan kamu cari yang lain. Karena dia tidak bisa ini kamu andalkan. Nggak mau ini serius sama kamu. Nggak mau. Itu ya. Oke lah, sebatas teman tapi mesra, gas katanya. Tapi mari lihat di sini tuh kamu ndak mau hanya sebatas teman tapi mesra. Kamu ingin lebih kepada dia. Gitu ya. Oke, memang status tidak kamu pedulikan, tetapi treatment kan gitu. Kamu kan punya treatment, dia haruslah nge-treat kamu sebagaimana layaknya kamu adalah seorang pasangan. Ya. Bagaimana cara memperlakukan pacar, ya harus dia kerjakan. Karena kamu kan udah punya konsep kalau dalam hubungan pacaran mah harusnya itu kan ngobrolnya tiap hari gitu ya. Ada cinta, ada kasih sayang, ada ketulusan, ada keseriusan, berani berkomitmen gitu ya, punya tanggung jawab kan gitu, mendisiplinkan diri untuk melakukan ini dan itu. Kan ada itu konsep-konsepnya kita dalam satu hal gitu ya. Nah, kalau kamu punya konsep-konsep yang walaupun kamu anggap itu normal, wajar, tapi apakah bisa konsep kamu itu tuh berlaku dalam relationship dengan si dia? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya tidak. Gitu loh. Orang ini kayak angin-anginan aja ini sama kamu. Lagi mood dia, datang dia. Gak mood dia, menjauh dia. Lagi ada kepentingannya dia datang. Sudah kepentingannya dia dapatkan dari kamu, dia bisa hilang. Gitu. Intinya kayak sesekali aja dah dengan kamu, gitu lah. Sesekali aja. Karena orang ini pun malah seringnya nih mensengajakan dirinya ya.
Jadi kalau kamu lihat tingkahnya dia kayak mencemaskan dirimu, membuat dirimu sedih, resah, gelisah, dan sebagainya, apakah itu tuh di luar dari kontrolnya si pasangan kamu ini? Oh tidak. Kalau kamu resah nunggu-nunggu chattingnya dia, contoh ini ya, kalau kamu resah nih, suntuk kamu, kapan dia chatting ya? Aku pengen banget ngobrol sama dia, gitu. Tapi mau itu tuh dia sengajakan untuk tidak ngechatting kamu, gitu. Walaupun dia tahu kamunya itu tuh berharap dia nelfon kamu tiap hari, chatting kamu dengan intens, tapi bisa itu tuh dengan sengaja dia nggak mau lakukan. Sengaja dia. Gitu ya. Jadi kayaknya orang ini tuh sadar betul bahwa hubungan kalian hanyalah hubungan perselingkuhan gitu ya. Kamu hanya menjadikan dia kamu dengan dia adalah pasangan gelap gitu. Sadar dia. Terus ngapain dia mesti bela-belain harus gini, harus gitu ke kamu? Enggak. Harus berbuat baik sama kamu? Enggak. Harus menyenangkan hatimu? Enggak. Dia nggak ngerasa dia punya tanggung jawab itu. Mempertimbangkan kepentingan kamu, nggak mau dia, ngapain kan gitu dianya, ya. Jadi ya kak, kamu hanya kayak kamu ini tuh modelnya kafe gitu ya, tahu kafe kan, kamu warung kopi gitu loh, kamu hanya warung kopi, pas lagi pengen ngopi datang, pas lagi pengen happy di warung kopi ya datang. Kalau enggak ya enggak. Enggak ada tuh seperti datang ke kantor gitu ya, wajib harus mesti bertanggung jawab gitu ya, kalau gitu mental kalau orang ke kantor kan. Ada job desk-nya, paham dengan tugas-tugas gitu. Enggak. Tapi kalau ke kafe kan atau ke warung kopi ya suka-suka hati kan gitu. Terus ngapain orang ke kafe, warung kopi? Ya untuk santai-santai kan, untuk bersenang-senang. Ya, untuk sampai saat ini tuh ya begitulah energi si pasangan selingkuhannya kamu ini. Memang dia tidak meninggalkan kamu nih, mari lihat, masih akan berjalan ya nih relationship-nya kalian. Tapi model relationship-nya ya begini. Kamu lihatlah bagaimana apa adanya hubungan kamu saat sekarang dengan dia. Ya begitu terus ini. Begitu terus. Idealnya memang lepaskan ini orang. Tapi andaikan kamu belum bisa melepaskan dia, maka kalau mari boleh kasih saran, udah dah. Kamu kembali lagi lah menyadari bahwa ini hanya hubungan happy-happy saja. Gitu loh. Kontrol diri itu tuh mesti harus ada dalam dirinya kamu. Gitu ya. Kamu tahu diri gitu ya. Kamu tahu diri. Sebab kalau kamu tahu diri, kamu akan bisa mengambil tindakan preventif. Gitu. Jadi kayak pencegahan duluan gitu loh. Pencegahan duluan, jangan kamu sampai kayak hanya direpotkan untuk menanggulangi efek dampak negatif dari hubungan ini. Jangan reseptif gitu, jangan. Preventif gitu loh kalau kita tahu diri. Oh aku ini tuh mudah berharap ya. Nggak boleh. Mulailah sekarang bahwa harapan hanya boleh disematkan, digantungkan kepada Tuhan gitu. Misalnya loh ya. Oh aku ini tuh kurang bahagia ya. Gitu, dan aku menggantungkan kebahagiaannya aku berharap orang lain berkontribusi memberikan aku bahagia. Harusnya mah kebahagiaan itu kan tanggung jawabnya aku. Gitu loh. Di sana kamu belajar untuk bertanggung jawab pada dirinya kamu. Karena tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang punya tugas untuk melakukan hal yang demikian. Gitu loh. Bahkan ini maaf aja, orang tua kita sekalipun, ibu bapak, saudara, anak kita enggak bisa. Itu apa yang terjadi dalam dirinya kita itu tuh upayakan karena keputusan diri. Gitu loh.
bukan keputusannya orang lain, bukan tanggung jawabnya orang lain, tapi tanggung jawabnya aku, gitu. Soalnya kamu ini tuh sudah aur-auran ini, mari nampak ya, aur-auran. Kamu dalam keadaan sedih saat sekarang ya, nggak enak banget lah ini. Kamu bisa sudah insomnia gitu ya, udah nggak mood makan, boleh-boleh kena juga ini ke fisiknya kamu gitu loh. Dan kasihan juga nih orang-orang sekitarnya kamu gitu loh, karena pasti kena. Mari lihat, misalnya kamu udah punya anak nih dengan pasangan sahnya kamu, anak kecilnya kamu merengek minta perhatian, lah kamu suntuk, kamu bisa aja ngemarahin anaknya kamu, udahlah diem lah, aku nih lo lagi sakit kepalanya aku gitu. Kan kesian, orang nggak ada salahnya anak kan gitu. Makannya anak yang harusnya diperhatikan dengan baik, nggak punya tenaga kamu untuk masak gitu ya. Atau kalaupun kamu bisa masak tapi pikiranmu melayang sehingga rasa dari masakannya kamu hambar kah, keasinan kah, kepedesan kah gitu. Jadi kamu nggak bisa ngejalani hidupnya kamu dengan baik, dan kamu tidak bisa berfungsi dengan baik kepada tugas dan tanggung jawabnya kamu sebagai suami pada pasangan sahmu, istri pada pasangan sahmu, ibu bapak bagi anak-anakmu, ke pekerjaannya kamu gitu ya. Kamu nggak bisa bertanggung jawab pada kesejahteraan dirinya kamu gitu. Kamu habis energinya mikir gitu ya, karena overthinking di sini kan belakangan kamu kan, kamu kayak habis ke sana energimu, berantakan di sana mental emosionalnya kamu. Itu kamu kayak, aku pengen dia, aku pengen jumpa sama dia, dia jangan ninggalin aku gitu, dia jangan ngelepasin aku, dia sayang aku, dia cinta aku gitu. Ada tuntutan-tuntutannya kamu, dan tuntutan kamu ini tuh nampaknya seperti seolah-olah, kalau ini ya, kalau dianalogikan orang nuntut itu tuh sambil nodong senjata tajam gitu ya ke orang lain, woi kasih duitnya kamu gitu kan, kalau orang nodong kan mengarahkan pisau ke orang lain. Tapi di sini kalau kamu menuntut kepada dia, sebenarnya kamu sedang menusuk dirinya kamu sendiri, menusuk gitu. Walaupun yang kamu harapkan itu hanya hal kecil kok, hal yang normal kok, tapi ya dianya nggak mau. Itu loh, dia yang nggak mau ngasih apa yang kamu harapkan, apa yang kamu butuhkan. Normal bagi kamu bukan menjadi sebuah tanggung jawab bagi dia, gitu ya. Nah, dan ini orangnya memang mari lihat ada isengnya ya, mau dia cek-cek ombak ini sama kamu. Kadang-kadang dia begini nih, kalau dia datang sama kamu, katakan misalnya dia tiba-tiba chatting kamu, dia nelpon kamu, dia menjumpai kamu. Ya, walaupun dia tetap melakukan hal itu, tapi ingat ya, diam-diam di dalam dirinya dia itu tuh maunya tuh kadang-kadang berharap, karena pasti nurani dia bermain ya, maunya tuh dia berharap kayak kamunya itu tuh ninggalin dia lah. Sebab bagaimanapun nurani dia akan berbunyi ya, bahwa bagaimana dia kepada kamu ini tuh hanya akan mendatangkan kerugian bagi kamu. Tapi maunya dia kamu yang close the door ya, kamu yang tutup pintu, kamu yang membuat tembok batasan gitu loh. Karena dia dengan kadang-kadang dia tuh iseng gitu ya, iseng dia colek kamu, colek Taurus gitu. Kalau kamu misalnya tidak merespon colekan dari dia biasa-biasa aja itu. Kalau kamu juga merespon, dia pun biasa-biasa aja gitu ya. Tapi kemudian ketika kamu tidak merespon, maunya tuh dia berpikir, iya sih bagus sih kamu gak respon aku lagi. Kalau dia mau jujur sama kamu, dia tuh akan bilang itu, pergilah kamu dari hidupku, itu lebih baik untuk kamu. Tapi ya namanya manusia kan, ada ego kepentingan di sana kan. Kayak kalau dia ngechatting kamu, kemudian kamu menjawab chattingannya dia, oh kamu masih mikirin aku ya, oh kamu masih baik hati sama aku ya, oh kamu belum ninggalin aku ya, hore, seneng, ego tuh seneng, mau cari sensasi itu dari kamu. Coba-coba dia datang, misalnya selama ini tuh dia minta ini minta itu dari kamu, coba mana tahu syukur-syukur permintaanku dikabulkan nih sama
Taurus, datanglah dia pura-pura manis sama kamu, gitu ya. Berharap bahwa ketika kamu merespon dia, dapet nih apa yang dia maui dari kamu. Tapi kalau dia dalam keadaan lagi menyala ya nuraninya, mau juga nyetutu dia, kasihan ya gitu. Kasihan ya, aku hanya mengharapkan apa yang aku butuhkan dikabulkan oleh Taurus gitu. Tapi tetap kalahnya nih nurani dia, tetap kalah. Lebih menang egonya dia yang ingin mencicip sensasi-sensasi atau keuntungan-keuntungan tertentu dari dirimu. Gitu ya Taurus. Oke lah, baik. Dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, Pisces, Gemini, Aquarius, kemudian energi dari Libra, energi dari Scorpio, dan energi dari Sagittarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.